Kasus federal Lil Durk baru saja mencapai tingkat kekacauan yang benar-benar baru. Jadi pihak berwenang sekarang meminta juri anonim setelah dugaan ancaman terhadap hakim dan jaksa. Jaksa menyebut rapper itu berusaha menghancurkan Apple Watch di penjara agar jejaknya hilang. Dan sekarang dia diduga memerintahkan pembunuhan terhadap rekan-rekannya sendiri di O-Block. Dengan persidangannya yang dijadwalkan pada bulan Januari, taruhannya tidak bisa lebih tinggi lagi. Kami akan membahas semua pembaruan terbaru dalam kasus ini bersama mantan jaksa federal. Selamat datang di Sidebar dari Law and Crime. Saya Jesse Weber. Kasus Lil Durk kembali mengalami perkembangan mengejutkan. Mungkin serangkaian perkembangan adalah cara terbaik menjelaskannya. Jadi jaksa federal sekarang mengatakan bahwa rapper Chicago, A, memerintahkan serangan terhadap rekan-rekannya sendiri di O-Block karena gagal membalas setelah kematian sesama artis King Von. Mereka mendesak agar juri tetap anonim dengan mengklaim bahwa ancaman sudah dibuat terhadap hakim dan seorang jaksa. Ditambah lagi, Durk diduga tertangkap membawa Apple Watch di penjara dan berusaha menghancurkannya. Jadi kasus ini sekarang semakin rumit kan? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bagaimana kita menguraikannya? Bagaimana kita bisa sampai di titik ini? Kita akan mundur sejenak sebelum membahas pembaruan terbaru. Lil Durk, nama asli Dirk Der Banks, masih ditahan di tahanan Federal Los Angeles usai penangkapan pada Oktober 2024. Jaksa menuduh bahwa Dirk mengatur rencana pembunuhan berbayar pada tahun 2022 dengan mengirim anggota krunya dari Chicago ke Los Angeles untuk menargetkan rapper Quando Rondo. Mereka menyebut ini sebagai balas dendam atas pembunuhan sahabat Dirk, King Von, pada 2020. Namun, dalam penembakan yang terjadi setelahnya, Quando bukanlah orang yang tewas. Sebenarnya, yang tewas adalah sepupunya, Safaya Robinson, dalam serangan gaya penyergapan di pom bensin menurut jaksa. Sekarang, Dirk tidak dituduh sebagai orang yang menarik pelatuknya sendiri. Dia dituduh memerintahkan penyerangan itu, diduga mendanai dan mengarahkannya. Itulah yang membuatnya menghadapi tumpukan dakwaan federal, termasuk konspirasi, pelanggaran senjata api, pembunuhan berencana dengan bayaran yang mengakibatkan kematian. Namun, pembelaannya sangat agresif. Salah satu momen penting kasus ini terjadi awal tahun saat tim hukum Lil Durk meminta pembatalan dakwaan federal atau memaksa jaksa menyerahkan materi dewan juri yang memicu dakwaan. Ingat, materi dewan juri biasanya bersifat rahasia. Namun dalam pengajuan itu, pengacara Dirk berargumen bahwa jaksa menyesatkan dewan juri dengan menyajikan bukti yang salah dan menyesatkan. Mereka menyoroti lagu Dirk, Wonderful Wayne, and Jackie Boy, yang dinilai digunakan keliru untuk dikaitkan dengan plot pembunuhan berbayar. Tahun 2022, masalahnya mereka berargumen bahwa dia menulis lirik yang dikutip jaksa itu beberapa bulan sebelum pembunuhan. Pihak pembela menulis, satu-satunya pertanyaan tinggal bagaimana informasi salah itu bisa sampai ke perhatian dewan juri sejak awal. Salah satu jawabannya adalah jaksa yang menyusun dan menyajikan bukti pemerintah tahu bukti itu salah. Jawaban lainnya adalah bahwa jaksa yang mempresentasikan bukti tersebut tidak tahu bahwa itu salah, tetapi saksi yang menyampaikannya tahu. Jawaban ketiga adalah bukti itu diperoleh dan dipresentasikan dengan mengabaikan kepalsuan yang jelas. Dan sebenarnya, gambaran besarnya di sini adalah bahwa tim Dirk mengangkat argumen yang sangat penting sejak awal bahwa lirik rap seharusnya tidak digunakan sebagai bukti kekerasan. Ini adalah tema umum yang sering kita bicarakan di banyak persidangan, bukan? Jaksa federal akhirnya mengajukan dakwaan baru yang menggantikan, kamu tahu, dakwaan yang telah diamendemen menghapus lirik yang dipermasalahkan dan mengakhiri mosi atau isu tersebut. Sekarang kita harus membicarakan apa yang terjadi hari ini. Tim Dirk kembali mengajukan mosi pembatalan, membuat situasi semakin memanas. Disitulah kita berhenti terakhir kali. Ada banyak perkembangan yang perlu dibahas. Saya ingin mengundang teman saya, mantan jaksa federal Nima Romani. Terima kasih atas waktunya Nima. Selalu senang punya kamu di sini. Oke, mari kita mulai dari gambaran besar kasus ini. Seberapa umum seseorang menghadapi dakwaan federal karena memerintahkan pembunuhan berencana, benar? Meski mereka tak menarik pelatuknya sendiri. Apakah itu sering terjadi? Jesse Weber, senang berbincang denganmu. Itu jarang terjadi.
Orbisi, beriandang aku dikasihkan itu tuh bersama dengan tuduhan pembunuhan sebenarnya atau semacam tuduhan organisasi yang dipengaruhi dan dikorupsi oleh penjahat, racketeer influence and corrupt organizations. Tapi di sini pihak federal tampaknya percaya bahwa Lil Durk adalah orang yang memberi perintah meskipun dia bukan yang menarik pelatuknya. Kasus pembunuhan berbayar seperti ini kecil lebih sering terjadi di Amerika, tapi pihak federal sangat tertarik pada kasus ini. Mungkin karena siapa Little Dirk. Menurutmu, apakah ada bukti kuat bahwa dia mengarahkan ini dengan cara tertentu, mendanainya dengan cara tertentu, atau menjadi otak di balik semua ini dengan cara tertentu? Menurut saya ada buktinya. Apakah itu sudah pasti? Tidak juga. Sebagian besar kasus federal ini seperti yang kamu tahu saat masuk dewan juri dan mendapat dakwaan Jesse itu sudah pasti kan. Intinya tinggal apakah mereka mengaku bersalah atau divonis di persidangan. Namun situasinya di sini agak lebih rumit. Kita akan lihat bukti yang ada. Kamu hanya mengandalkan kesaksian pihak yang bekerja sama dan kita sudah sering membahasnya. Mereka sering kali penjahat, kamu harus perkuat kesaksian itu. Kini mereka memiliki pesan teks meski sebagian cukup samar. Dan kamu tahu teori kartu kredit Lil Durk digunakan untuk membelikan masker ski, hotel, dan sebagainya. Itu sudah lebih dari cukup. Tapi untuk konspirasi, untuk permintaan, biasanya kamu butuh sesuatu yang lebih dari sekadar tagihan kartu kredit. Dan ini mengarah ke sesuatu yang sedang dilakukan oleh pihak pembela, di mana mereka menantang dakwaan ini. Pemahaman saya adalah mereka mengatakan ini terlalu samar. Apa maksudnya menurut Anda? Apakah itu pembelaan umum dan biasanya berhasil? Justru itu sama sekali bukan pembelaan yang umum. Dan biasanya itu tidak berhasil karena sebenarnya solusinya adalah jaksa harus memperbaiki dan lebih spesifik dalam dakwaan. Ketika kamu berbicara tentang konspirasi, ketika kamu berbicara tentang permintaan, kamu benar-benar perlu mengidentifikasi tindakan nyata tersebut dan lebih jauh lagi ke dalam konspirasi itu. Bukti permintaan untuk pembunuhan berbayar. Dalam kasus ini menurut saya teori pembela adalah pertahanan terbaik dengan menyerang. Mereka mengajukan mosi ini bukan karena yakin dakwaan akan dibatalkan, tapi untuk menekan pihak penuntut. Sekarang situasinya berubah. Mari kita bahas tindakan pihak federal dan tuduhan baru yang jadi alasan saya mengajak Anda ke sini. Jadi, pihak federal diduga diam-diam memasukkan klaim baru yang mengejutkan ini ke dalam kasus hukum Dirk. Bahwa dia tidak hanya memerintahkan penyerangan terhadap Quando Rondo, tetapi dia juga memerintahkan penyerangan terhadap anggota kru O-Blocknya sendiri, yang tampaknya gagal membalas setelah kematian King Von pada tahun 2020. Ini adalah temannya. Itu menurut laporan dari Hot New Hip Hop, sumbernya. Laporan itu menyebut jaksa federal akan menghadirkan saksi yang mengklaim Dirk sendiri memberi perintah pada rekan O-Block. Teori baru ini membuat kasus ini semakin luas. Jadi bukan hanya sekadar rencana balas dendam, tapi semacam pembersihan internal, upaya untuk mempertahankan kendali, menuntut loyalitas, dan menghukum perbedaan pendapat di dalam lingkaran dalamnya sendiri. Nah, meskipun begitu, semua klaim tambahan ini belum menghasilkan dakwaan resmi baru terhadap dirinya. Tapi, Nima, mari kita diskusikan. Bisakah kamu jelaskan arti hukum jika jaksa menuduh Dirk memerintahkan serangan pada rekan-rekannya, meski belum ada dakwaan baru? Jadi Jesse, ada beberapa alasan kamu melakukan ini. Kadang pihak federal menambah tuduhan untuk menekan dan memaksa pengakuan bersalah. Tapi dalam kasus khusus ini, kemungkinan besar tujuannya untuk mencoba mencemarkan namanya. Kalau kamu ingat, kalau kamu tahu, di film-film tahun 80-an di mana penjahat berbalik melawan kelompoknya sendiri, benar-benar seperti itu. Itu adalah sesuatu yang tidak akan disukai oleh para juri. Dengar, saya tidak bilang ini sudah terbukti, tapi mungkin ini bagian dari cerita yang lebih besar. Ini bukan cuma serangan ke Rondo kan, dengan Robinson sebagai target yang tidak bersalah. Ini seperti yang kamu bilang, adalah pembersihan. Dirk marah karena anak buahnya sendiri tidak membalaskan kematian Vaughn. Ya, jadi dia pun ingin membunuh bahkan anggota lingkaran dalamnya sendiri. This is Carlson, bukan berarti jaksa bisa membuktikannya. Tapi kalau mereka bisa, saya rasa para juri tidak akan suka sama Lil Durk sama sekali. Dan omong-omong, supaya jelas, Rondo belum didakwa atau dikaitkan dengan kematian Vaughn. Tapi menarik juga teori ini. Saya ingin memperjelas bahwa yang sedang muncul sekarang adalah jaksa tampaknya mengatakan mereka berencana untuk menghadirkan kesaksian saksi bahwa Dirk yang memberikan perintah ini. Jika memang begitu, seberapa kredibel mereka?
terutama jika mereka bersaksi di persidangan ini di pengadilan federal. Saya hanya menggelengkan kepala. Ini pendapat pribadi saya, Jesse. Saya teroris menuntut kamu tahu kartel kejahatan terorganisir. Saya benar-benar tidak suka hanya mengandalkan kesaksian dari para kolaborator, benar? Lihat, mereka selalu akan dihancurkan saat pemeriksaan silang karena mereka punya dendam pribadi. Mereka tidak puas. Mereka berbohong untuk menyelamatkan diri sendiri. Tidak masalah kalau kamu punya kesaksian pendukung, kan? Jadi mungkin mereka punya pesan teks lagi. Pesan-pesannya menurutku agak samar. Jadi kamu harus benar-benar hati-hati. Kalau hanya mengandalkan kesaksian rekan kerja sama, kamu harus memperkuatnya dengan sesuatu yang lebih. Hal terakhir yang ingin kamu lakukan dalam kasus seperti ini seperti YSL adalah menuntut terlalu banyak karena justru menambah kebingungan. Kasusnya berlarut dan akhirnya kamu tidak dapat apa-apa. Semoga jaksa penuntut membawa bukti untuk mendukung tuduhan mereka. Jika mereka tidak menambahkan dakwaan baru, dan saya akan membahas apa saja kemungkinan dakwaan itu sebentar lagi, mereka tidak menambahkan dakwaan baru. Apakah ini bisa menjadi bagian dari kasusnya? Secara teknis, ini bisa menjadi bagian dari keseluruhan kasus terhadap Dirk, kasus federal, yang sedang dia hadapi saat ini? Bisa saja, kan? Ini bisa menjadi 404 4B, kan? Anda tahu, bagian dari motif, rencana, jadi itu bisa saja. Vonis? Mungkin saat itu? Saat vonis, semua perilaku relevan pasti dipertimbangkan seperti di kasus Didi. Jadi menurut saya, hakim akan mengizinkannya karena hal itu relevan dengan skema ini. Sekali lagi, pihak pembela harus diberi pemberitahuan, jelas semua temuan terkait juga, tapi itu akan tetap dimasukkan. Lihat, intinya Anda membicarakan kasus pembunuhan berencana federal, bukan? Itu mungkin saja terjadi. Kita tahu itu bisa dihukum seumur hidup, bahkan hanya potensinya. Hukuman mati. Dan saat ini pemerintah federal belum memberitahu niat menuntut hukuman mati. Ya, jadi itu tidak menambah potensi hukuman, tapi bisa membawa lebih banyak fakta buruk jika terbukti. Dan mendukung kasus mereka. Oke, misalkan mereka memutuskan untuk mengajukan tuntutan baru terkait hal ini. Apakah itu sesuatu yang Anda harapkan akan terjadi? Dan apa saja kemungkinan tuntutannya? Kemungkinan besar itu berupa konspirasi atau percobaan pembunuhan, kan? Kita sedang membahas tanggal sidang Januari. Ini sudah cukup terlambat. Nah, saya tidak tahu apakah hakim akan mengizinkan. Jika ya, pembela mungkin akan minta penundaan. Dan saya pikir hakim seharusnya mungkin mengabulkannya, kan? Jika Anda menambahkan dakwaan tambahan 3 bulan sebelum sidang, menurut saya itu sudah agak terlambat untuk tetap melanjutkan sidang tersebut. Tapi sekali lagi jelas, itu adalah hak terdakwa untuk mendapatkan sidang yang cepat. Jika tim Dirk tetap pada tanggal itu, mereka akan lanjut ya. Tapi ini bisa jadi alasan menunda sidang. Tapi bukan sidang yang berbeda, bukan kasus yang berbeda, bukan perkara yang terpisah. Mereka tidak akan mengajukan dakwaan terpisah, tidak terkait Kwando Rondo, juga tidak ada dakwaan terpisah atas dugaan perintah serangan terhadap orang-orangnya sendiri. Itu bukan sesuatu yang kamu harapkan? Dia sama sekali tidak, itu pasti akan menjadi bagian dari kasus yang sama. Oke, sekarang saya ingin membicarakan hal lain. Saya ingin membahas permohonan kedua untuk membatalkan perkara dari pihak pembela. Pada 6 Oktober, tim hukum Will Dirk mengajukan permohonan kedua untuk membatalkan dakwaan federal. Dan mereka kembali berargumen bahwa kasus terhadap dirinya terlalu samar untuk dianggap adil. Jadi menurut laporan dari Hot New Hip Hop, pengacara Dirk, Drew Finling, menjelaskan masalah bahwa meskipun dakwaan menyatakan bahwa para rekan konspirator melakukan tindakan atas arahan Dirk, seperti terbang ke Los Angeles, melacak dan menguntit Kwando Rondo, mencoba membunuhnya dengan tembakan, memperoleh senjata api, dan perlengkapan lainnya, dakwaan tersebut gagal memberikan rincian spesifik tentang apa yang sebenarnya dilakukan atau dikatakan oleh Dirk sendiri. Seperti ditulis Finling, meski dakwaan menuduh rekan konspirator melakukan berbagai tindakan atas arahan Tuan Banks, terbang ke Los Angeles, melacak, menguntit, mencoba membunuh TB, Kwando Rondo, serta memperoleh senjata dan perlengkapan, dakwaan itu tidak memberikan rincian apapun. Kapan, di mana, bagaimana, dan kepada siapa Tuan Banks diduga memberi arahan? Demi keadilan, pembela berhak mengetahui dalam persidangan ini. Dia menambahkan, dakwaan tidak mengungkap fakta operasional yang seharusnya diketahui pembela dan menjadi dasar teori pemerintah tentang kesalahan Tuan Banks. Tidak ada tuduhan bahwa Tuan Banks terlibat langsung dalam penguntitan dan penembakan yang dipermasalahkan. Tim hukum Dirk juga menilai dakwaan terlalu samar dan tidak dapat diterima, serta meminta kejelasan atas tuduhan pemerintah. Hal ini membuat pembela harus menebak teori kesalahan pemerintah, sementara pemerintah bisa mengubah teorinya
sesuai cerita kolaborator yang berubah demi tuntutan vonis. 5. Apakah mereka punya alasan? Seberapa banyak sebenarnya jaksa harus memaparkan kepada pihak pembela? Ini lagi, seperti yang kamu sebutkan Didi, ini adalah bagian besar yang diperdebatkan sebelum persidangannya. Sejauh mana mereka akan diberitahu tentang teori kasus dan bukti yang diajukan? Seberapa banyak jaksa secara hukum harus mengungkapkan dan memberitahu pihak pembela? Ini masalah proses hukum, jadi pembela harus diberi cukup informasi agar tahu sifat tuduhan. Tapi soal tanggal, waktu, dan pernyataan spesifik, lihat surat dakwaan itu bukan bukti kan? Itu semua adalah kesaksian saksi di persidangan. Menurut saya, jika jaksa dapat mengajukan tuduhan kesepakatan melanggar hukum, tindakan nyata mendukung konspirasi, dan menjabarkan peran rekan konspirator itu sudah cukup. Saya rasa hakim tidak akan menolak kasus ini karena alasan ketidakjelasan. Ide bahwa mereka bisa mengubah teori mengikuti perubahan cerita kolaborator. Bukankah itu tidak akan meyakinkan hakim? Anda tidak berpikir begitu? Menurut Hesier, it was all about bukan keterterimaan bukti, benar? Jadi Anda tidak akan mendapat dakwaan baru, kan? Anda bisa melakukan pemeriksaan silang jika mereka mengubah cerita mereka, kan? Dan sekali lagi, semua ini bukanlah bukti. Bahkan jika mereka memasukkan pernyataan tertentu dalam dakwaan itu, dan saksi memberikan kesaksian yang berbeda, kesaksian saksi yang menjadi acuan, benar? Anda bisa memeriksa CIS, misalnya, dengan Verkehr menanyakan, apakah sebelumnya pernah menyatakan kepada penegak hukum atau jaksa bahwa itu terjadi pada tanggal tertentu. Sehingga akan terang kepada kami bahwa itu terjadi pada tanggal yang berbeda. Menurut saya, itu bahan yang baik untuk pemeriksaan silang, tapi tidak cukup untuk membatalkan dakwaan. Itu tindakan sangat luar biasa. Nah, sidang untuk permohonan baru ini dijadwalkan pada tanggal 18 November, jadi kita akan terus memantau hal itu dengan cermat. Tapi saya ingin beralih ke sesuatu yang sangat mengganggu, oke? Ancaman terhadap jaksa, hakim, dan permintaan juri anonim. Mari kita bahas. Jadi pihak berwenang melaporkan bahwa para pendukung rapper ini telah mengeluarkan beberapa ancaman yang menargetkan tokoh-tokoh kunci dalam kasus ini. Menurut laporan FBI di distrik pusat California, penggemar Lil Durk diduga bersumpah melakukan kekerasan, penembakan, dan pembakaran jika rapper Chicago itu dinyatakan bersalah. Ancaman tersebut termasuk 4 pesan suara yang tampaknya ditinggalkan di telepon hakim magistrat Amerika Serikat. Dengan salah satu pesan dilaporkan menyatakan, jika mereka dihukum seumur hidup, saya akan membakar tempat ini sampai habis. Yang dimaksud adalah Lil Durk dan rekannya DeAndre Wilson. Sekarang, dugaan intimidasi tersebut tampaknya juga meluas ke tim penuntut. Asisten Jaksa Amerika Serikat Ian Yanayelo, salah satu jaksa utama, dilaporkan mendapat telepon dari pria tak dikenal yang mengancam bebaskan Dirk atau akan ditembak. Sekarang, dengan mengutip insiden-insiden ini, pemerintah telah meminta agar juri tetap anonim dalam dokumen pengadilan. Pendukung terdakwa telah mengintimidasi individu terkait kasus ini. Nima, saya punya beberapa poin soal ini. Pertama-tama, apakah Anda pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya? Jika itu benar, apakah Anda pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya? Seberapa umum hal ini terjadi? Saya pernah mendapat ancaman saat jadi jaksa federal, itu memang bagian dari pekerjaan Jesse. Maksud saya, radio show mengejar penjahat, mereka pasti mengancam, namun banyak ancaman itu tidak terbukti. Sekarang saya sudah keluar dari Departemen Kehakiman, mudah bagi saya bilang itu bukan masalah besar, jangan khawatir. Ya, kalau kamu hakim atau jaksa, inilah konsekuensi pekerjaanmu. Ya, sedih saya sampai yakin ya, menyaksikan dia menerima ancaman dari para penggemar atau terdakwa atau keluarganya, tapi ini bukan sesuatu yang tidak terduga. Dan saya sering mendapat ancaman ketika saya menjadi jaksa. Gagasan ini membenarkan juri anonim. Dan apa itu juri anonim? Bukankah kita selalu punya juri anonim? Kita tidak tahu siapa mereka. Jadi, apa gunanya juri anonim dan apakah ini dibenarkan? Di Law and Crime, satu menyiarkan persidangan di televisi juri tidak pernah ditampilkan. Tapi para pengacara, mereka tahu identitas para juri kan? Ya, dengan biaya gitu mereka bisa menaruhkan si riset di media sosial, melihat afiliasi politik para juri, atau apakah mereka pernah mengatakan sesuatu tentang kasus tersebut. Juri yang disorder anonim, informasi itu bahkan dirahasiakan dari para pengacara. Sekali lagi, itu tidak terlalu umum. Memang kita sudah membahas tidak banyak supaya luar biasa. Ini benar-benar luar biasa. Hakim memang punya keleluasan dalam menangani juri. Tapi saya akan terkejut jika kita mendapat juri anonim hanya karena beberapa pesan suara dan hal semacam itu.
Ini media sosial, bener pasti ada yang menonton. Mereka suka saya dan kamu, Jesse, tapi orang-orang sering bicara aneh. Jadi Divya saya rasa itu belum cukup untuk mendapatkan juri anonim saat ini. Apakah mereka akan berada di ruangan terpisah jika memang begitu? Maksud saya, apakah mereka mendengarkan kasusnya, mengikuti persidangan dari ruangan terpisah lewat kamera atau semacamnya? Maksud saya, bagaimana terdakwa atau orang lain bisa tidak tahu siapa mereka? Itu mungkin saja, ya. Kita pernah melihatnya kadang ada 2 juri untuk masalah berbeda dalam satu kasus. Satu akan berada di ruangan lain. Itu mungkin saja. Tapi sekali lagi, kalau Anda adalah juri, coba pikirkan. Maksud saya, Anda perlu menilai para saksi dan kredibilitas mereka. Anda perlu melihat mereka langsung tatap mata. Jadi ini benar-benar menjadi masalah ketika Anda mulai melakukan hal-hal seperti ini. Sekali lagi, saya akan sangat terkejut berdasarkan apa yang sudah kita dengar, beberapa pesan suara, jika kita benar-benar mendapatkan juri anonim. Oke, sekarang saya ingin beralih ke situasi Apple Watch. Ini adalah satu lagi perubahan dramatis dalam kisah Lil Durk ini. Jaksa penuntut mengungkapkan dalam berkas tanggal 6 Oktober bahwa rapper tersebut diduga tertangkap dengan Apple Watch di penjara. Sekarang, ini adalah perangkat yang memiliki kemampuan seluler, dan dia diduga mencoba menghancurkannya setelah perangkat itu ditemukan. Permohonan untuk mendukung permintaan juri anonim menyatakan bahwa pada akhir Agustus 2025 pejabat Bureau of Prisons menyita sebuah Apple Watch dengan fitur seluler dari terdakwa. Yang lebih mengkhawatirkan adalah perilaku bank setelah tertangkap. Alih-alih menerima tanggung jawab atas pelanggaran ini, terdakwa diduga menghalangi penyelidikan, berusaha merusak dan atau menghancurkan perangkat komunikasi tersebut. Pihak berwenang menegaskan ini bukan insiden terisolasi. Durk dituduh Desember lalu melakukan panggilan telepon 3 arah ilegal dari Metropolitan Detention Center di Los Angeles, tempat dia ditahan. Jadi dugaan pelanggaran berulang ini digunakan untuk berargumen bahwa ada risiko nyata terjadinya pengaruh terhadap saksi dalam kasus ini, terutama mengingat kutipan jangkauan luas jaringan Only the Family atau Only the Family milik Durk. Nima, seberapa serius tuduhan ini di sini? Bagaimana mereka? Apakah mereka tahu? Atau apakah mereka menuduh bahwa dia mencoba menghancurkannya? Mari mulai dari sana dan bicara apakah itu layak untuk diambil tindakan. Ini serius, tapi bukan hal yang aneh. Kita sudah bahas ini dengan Eric dan Lyle Menendez, kan? Dan ini salah satu alasan mereka tidak diberikan pembebasan bersyarat. Kamu tidak boleh memiliki ponsel di penjara, yang tidak peduli apakah itu penjara negara bagian atau federal, kan? Jadi Apple Watch juga termasuk dalam aturan itu. Apakah itu pelanggaran? Ya. Apakah itu cukup serius untuk dijadikan alasan mengambil tindakan tertentu dalam kasus ini, seperti menggunakan juri anonim? Tidak, Jesse. Itu hanya sesuatu yang memang terjadi dan biasanya ditangani oleh Bureau of Prisons dan pejabat penjara lainnya dan mereka yang mengurusnya. Dan it's seriously to them being risk cases-nya kecuali jika ada tuntutan penghalangan atau pengaruh pada saksi. Dan sekali lagi, apakah itu membenarkan penggunaan juri anonim? Apakah itu membenarkan penambahan perlindungan ekstra bagi para saksi dalam kasus ini? Saya rasa sederhana Jesse Weber, di Anda membahas hal yang meski pelanggaran tapi sering terjadi, yaitu panggilan 3 arah. Kita sudah membahasnya di kasus Didi, kan itu juga perbuatannya. Jadi itu salah dan tidak benar. Namun sekali lagi menurut saya mengubah cara penanganan penuntutan pidana dalam kasus ini tidak masuk akal. Harusnya tetap berjalan seperti biasa. Lil Durk masih ditahan di Federal Los Angeles. Persidangannya diperkirakan mulai Januari 2026. Kita akan lihat nanti, mengingat semua perkembangan ini. Tapi Nima Romani memang harta karun. Benar-benar permata. Kami senang sekali memilikinya di sini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Sangat kami hargai. Senang hadir Jesse Weber. Kita pasti akan bahas kasus ini lagi. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Semuanya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcasts, Spotify, atau platform podcast lainnya. Ikuti saya juga di X atau Instagram. Saya Jesse Weber. Sampai jumpa.